Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intrapelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep. Pembelajaran terpadu tampak lebih menekankan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk pembuatan keputusan. Menurut Prabowo tahun 2000, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama berpusat pada siswa atau student center, yang kedua proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta yang ketiga yaitu pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut Robin Fogarty tahun 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara tersebut yaitu yang pertama fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat sequenced, yang kelima shared, yang keenam webbed, 7 threaded, 8 integrated, 9 immersed, dan 10 network. Pembelajaran terpadu memberikan sebuah pemahaman dari beberapa materi menghasilkan sebuah wajah baru yang disebut tema. Istilah tema yang dikembangkan saat ini, terutama dalam pendekatan kurikulum 2013, merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran anak usia dini diharapkan dapat membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kompetitif. Supaya potensi dan kemampuan-kemampuan tersebut dapat berkembang sesuai tingkat perkembangannya, perlu penerapan pembelajaran terpadu secara benar. Kesalahan penerapan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan secara optimal. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran terpadu model Webbed. Pembelajaran terpadu model Webbed menurut Trianto tahun 2009 yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema dapat ditentukan dengan negosiasi antara guru dengan siswa atau guru dengan sesama guru lainnya. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Model Webbed atau jaring laba-laba menurut Ade Rukmana tahun 2006 adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Untuk dapat menerapkannya, seorang guru dapat dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema utama atau pokok yang esensial dan memiliki keterkaitan materi secara metodologis bisa dipadukan. Karakteristik model pembelajaran Webbed atau jaring laba-laba. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Karena dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, karena fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa.
Dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat setiap siswa, karena setiap siswa memiliki minat, karakteristik, dan bakat yang berbeda-beda. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan merupakan poin ke-7. Dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan, sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Berikutnya yaitu kelebihan dari model Weber atau jaring laba-laba, yaitu yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran Weber atau jaring laba-laba yaitu yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Sedangkan yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Berikut merupakan contoh perencanaan pembelajaran model Weber pada tingkat pendidikan anak usia dini. Ada tema air, api, udara. Dikembangkan menjadi dengan subtema, sumber, sifat, kegunaan, dan benda yang digunakan. Kemudian dipecah lagi dengan sub-subtema dari sumber menjadi sumber udara, sumber air, sumber api. Sedangkan dari sifat ada sifat air, sifat api, sifat udara. Sedangkan dari subtema kegunaan dikembangkan dengan kegunaan udara, kegunaan api, kegunaan air. Sedangkan benda yang menggunakan yaitu dikembangkan lagi menjadi benda yang menggunakan air, benda yang menggunakan api, dan benda yang menggunakan udara. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.